Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Rangkaian acara Puja Bakti Waisak Nasional 2549 tahun 2005. Hari Sabtu 21 Mei 2005 adalah pengambilan air berkah di Umbul Jumprit, Paraan, Temanggung, Jawa Tengah. Sesuai tema Waisak Nasional 2549 tahun 2005 adalah dengan semangat Waisak, mari kita kembangkan rasa malu berbuat jahat dan takut terhadap akibat perbuatan jahat untuk membangun moral dan etika umat manusia. Sedangkan subtema Waisak Nasional 2549 tahun 2005 adalah semangat Waisak adalah menghargai alam dan jiwa manusia untuk mengembalikan keharmonisan. Pengambilan air berkah itu dalam upacara ritual yang berlangsung di Umbul Jumprit, Paraan, Temanggung, Jawa Tengah, dan akan diteruskan dengan pelaksanaan puja bakti pensakralan air berkah itu oleh Dewan Sangga dan Majelis-Majelis Agama Buddha dan LKBI secara bergantian. Pengambilan dari air suci yang diambil di Umbul Jumprit ini bertujuan untuk karena air itu sendiri memberikan satu perlambang kehidupan. Semoga dengan adanya perayaan Waisak tahun ini dan kesakralannya itu dapat mengatasi, dapat memberikan berkah yang terbaik. Air adalah sumber kehidupan. Air adalah lambang kehidupan, dan Umbul Jumprit merupakan sumber air murni yang senantiasa mengalir, tidak pernah henti sepanjang zaman. Karena itulah umat Buddha yang senantiasa mengemban Dhamma mulia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, mengambil air dari Umbul Jumprit ini sebagai lambang penghargaan atas kehidupan yang tidak pernah pisah dari air. Upacara ritual air berkah Waisak Nasional ini yang diambil dari Umbul Jumprit kemudian diteruskan dengan pelaksanaan puja bakti pensakralan air berkah itu dengan harapan bahwa seluruh umat manusia bahagia adanya. Air berkah yang diambil ini pun akan memberikan berkah yang berlimpah kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya inilah puja bakti pensakralan air berkah oleh Dewan Sangga dan Majelis-Majelis Agama Buddha dan LKBI secara bergantian.
Dalam Buddhis ya mempercayai bahwa air itu adalah suatu kekuatan, di mana di dalam bahasa India kuno disebut amerta, suatu air kehidupan. Ya, artinya manusia hidup itu tidak bisa tanpa air. Juga sifat air itu selalu mengalir ke bawah. Ya, itu mengajarkan supaya manusia itu bisa merendahkan diri untuk kepentingan orang banyak. Kita harus mengabdi. Ya, kita tahu bangsa Indonesia akhir-akhir ini begitu banyak bencana yang kita alami. Mudah-mudahan pada saat-saat yang akan datang kita terbebas dari segala bencana yang tidak kita inginkan. Walubi mempunyai sikap itu adalah non-intervensi. Jadi masing-masing majelis yang berhimpun di dalam Walubi mengurus rumah tangganya sendiri-sendiri. Tapi di dalam dharma agama kita bersatu melakukan amal, kebajikan dan sebagainya. Kasih mempunyai prinsip bahwa dalam dunia ini aliran agama Buddha hanya 3, yaitu Mahayana, Tantrayana, dan Theravada. Jadi Theravada dan Mahayananya menjadi pecah 2. Yang sepaham dengan Walubi berada di Walubi, yang sepaham dengan Kasih berada di Kasih. Jadi Kasih terdiri dari Mahayana, Theravada, dan Budayana. Ya. Yang membuat saya senang adalah 2 malam yang lalu kita berkumpul di kediaman Bapak Menteri Agama. Di sana ternyata kita mendapatkan satu titik temu, yaitu saya mengusulkan atau mereka juga mengharapkan bahwa perayaan Wesak ini di Candi Borobudur dilaksanakan oleh Kasih dan oleh Walubi bergantian. Lalu saya respon bahwa itu bagus sekali. Hanya saya menginginkan kalau Walubi menyelenggarakan, Walubi mengundang Kasih, mengharapkan Kasih hadir. Nanti kalau Kasih menyelenggarakan, mengundang Walubi, Walubi pasti hadir, pasti kita hadir. Jadi di situ akan menjadi suatu tempat pertemuan kerukunan di antara kita. Selanjutnya air bekah Waisak 2549 tahun 2005 segera diberangkatkan dari Umbul Jumprit menuju ke Candi Mendut dalam sebuah prosesi. Inilah perjalanan air berkah Waisak tersebut menuju ke Candi Mendut. Selanjutnya,
Setelah air berkah Waisak 2549 tahun 2005 ini sampai ke Candi Mendut, air berkah itu disakralkan di Candi Mendut oleh Dewan Sangga, Majelis-Majelis Agama Buddha, dan juga LKBI. Pengambilan api alam, pengambilan api Dharma, Minggu 22 Mei 2005. Upacara ritual api Dharma Waisak Nasional 2549 tahun 2005 dilakukan di Merapen, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah dan diteruskan dengan puja bakti pensakralan api Dharma. Pengambilan api ini melambangkan
semangat dari umat Buddha, semangat yang tidak kunjung padam. Dan acara pada tahun ini bisa terlaksana karena kerjasama dari semua pihak, terutama dari umat Buddha daerah. Dan juga tidak kalah pentingnya, selain dari umat Buddha, dari agama lain pun ikut membantu, mendukung acara upacara Waisak di Merapen ini. Selamat datang Ibu Ketua Walubi. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat dan aparat Buddha yang telah memberikan kesempatan kepada kami memberi dukungan api alam sebagai simbol spirit keagamaan yang memberikan keterangan kepada Mohon untuk kembali ke tempat. Api yang menjadi makna atau api yang menjadi perlambang daripada semangat, itu yang harus kita tumbuh kembangkan dalam setiap insan manusia. Harapan daripada makna atau tujuan daripada api tersebut adalah mengisyaratkan kepada kita umat manusia harus lebih semangat dan maju di dalam menempuh kehidupan yang banyak digoda atau banyak dirongrong oleh keputusasaan. Ya, persiapan Waisak tahun 2005, kita Walubi Jawa Tengah siap untuk mensukseskan Waisak. Kali ini baik dari air, api maupun di Mendut, prosesi besok dan sampai puncaknya pada jam
3 pagi jam 17,18 detik. Dan sebagai Ketua DPD Walubi, kami mengucapkan kepada seluruh umat Buddha selamat Hari Raya Waisak 2549 tahun 2005. Api alam di Merapen Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah adalah api alam yang tidak pernah padam. Itulah api Dharma yang dijadikan semangat bagi seluruh keluarga umat Buddha Indonesia untuk senantiasa mengobarkan semangat berkorban bagi sesama dengan harapan semoga semua makhluk hidup bahagia. Kemudian api Dharma yang diambil dari Merapen Grobogan Purwodadi, Jawa Tengah itu segera akan diarak dan diberangkatkan menuju ke Candi Mendut. Penyerahan api Dharma dari Dirjen Humas Buddha Bapak Dr. Rizky Pawana. Tahun kemarin 204 saya enggak, tapi dari tahun 93 datang terus. Tahun kemarin enggak. Saya dari Jakarta. Harapan saya semoga tahun ini, tahun depan lebih baik daripada tahun ini.
Kau sumber dari alam semesta, Makna dari Waisak adalah kita memperingati hari kelahiran Sang Buddha, pencapaiannya dan Nibbana. Pesan saya, marilah kita bangkitkan semangat untuk menghilangkan kegelapan batin dan menghilangkan kebencian dan keserakahan. Demikian, selamat Hari Trisuci Waisak dari saya. David Hermanjaya. Jangan ambil dari korek. Sesampai di Candi Mendut, api Dharma kemudian disakralkan oleh Dewan Sangga dan juga majelis-majelis agama Buddha dan LKBI. Prosesi Waisak Nasional 2549 tahun 2005 dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur diselenggarakan hari Senin 23 Mei 2005. Prosesi terdiri Ketua Dewan Sangga, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2549 tahun 2005, bendera merah putih, bendera Walubi dan bendera Buddhis, tandu lambang negara Garuda Pancasila, bendera merah putih, barisan Bhinneka Tunggal Ika, sarana puja buah-buahan, kereta api Dharma, tandu air berkah, tandu relik Sang Buddha, tandu kitab suci Tripitaka, bendera-bendera Buddhis, bendera Walubi, bendera Majelis Agama Buddha dan LKBI, barisan Dewan Sangga, barisan umat Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia. Selanjutnya barisan umat Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia,
Barisan Umat Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Budoha Indonesia, Barisan Umat Majelis Agama Buddha Tantrayana Zenfo Song Kasogatan Indonesia, Barisan Umat Yayasan Pandita Sabha Buddha Dharma Indonesia, Barisan Umat Parisada Buddha Dharma Nichiren Soshu Indonesia, Barisan Umat Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia, Barisan Umat Majelis Rohaniwan Tridharma seluruh Indonesia, Barisan Umat Lembaga Keagamaan Buddha Indonesia, Barisan para simpatisan dan Barisan Kesenian. Prosesi Waisak ini kemudian menuju Candi Borobudur melewati Candi Pawon, dan setelah tiba di Candi Borobudur, umat masing-masing majelis dan LKBI menuju altar utama di zona 1 untuk namaskara. Setelah selesai, langsung menuju tempat seremonial di zona 2. Upacara seremonial diisi dengan sambutan-sambutan, antara lain Ketua Panitia Waisak, pesan Waisak, sambutan Ketua Walubi Dr. Anda Siti Hartati Murdaya, sambutan Gubernur Jawa Tengah, sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, dan amanat Presiden Republik Indonesia. Setelah itu diisi dengan berbagai kesenian, ditandai sendera tari lahirnya Siddhartha Gautama. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema Waisak 2549 ialah dengan semangat Waisak, marilah kita kembangkan rasa malu berbuat jahat dan takut terhadap akibat perbuatan jahat untuk membangun moral dan etika umat manusia. Rangkaian kegiatan Waisak 2549 diawali dengan kerja bakti, membersihkan makam pahlawan serentak di seluruh tanah air di mana Walubi berada, membantu evakuasi penduduk yang terperangkap banjir di Jakarta dan sekitarnya, membuka dapur umum dan pengobatan gratis bagi korban banjir, membantu korban bencana gempa dan tsunami di Nangro Aceh, Darussalam, dan di Pulau Nias. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga semua makhluk hidup damai dan bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ada perbedaan, ada pula persamaan yang dimiliki oleh kita dengan Hyang Buddha, yaitu benih kebudahan. Setiap makhluk mempunyai benih ini. Karena itu, kita semua adalah calon Buddha. Semua bisa mencapai kesempurnaan dan kesadaran tertinggi. Tetapi inti ajaran kebenaran Dharma, yaitu jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran, masih melekat dalam hati sanubari kita. Untuk bisa menjalankan ini, tentu diperlukan pengorbanan di dalam diri. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup tenang dan damai. Semoga semua makhluk jalan di jalan kebudahan. Swaha. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada seluruh umat Buddha saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak 2549. Semoga hikmah Trisuci Waisak senantiasa memancarkan rahmat kesejahteraan dan kesentosaan lahir batin kepada seluruh umat Buddha dan bangsa Indonesia pada umumnya. Eksistensi dan manifestasi peringatan Hari Raya Keagamaan
Selain akan mendorong peningkatan kualitas pengamalan agama bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan, juga memancarkan dinamika partisipasi sosial pemeluk agama lain sehingga makin mempertebal wawasan religius serta keluhuran moral spiritualnya sebagai manusia seutuhnya. Dinamika sosial seperti itulah yang seharusnya terjadi dan berkembang pada kehidupan masyarakat sehingga dapat memupuk semangat toleransi dan kerukunan hidup umat beragama yang relatif kondusif. Sekali lagi kepada umat Buddha kami sampaikan selamat Waisak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap usaha luhur kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada umat Buddha di seluruh tanah air yang amat berbahagia pada hari ini, saya ucapkan Namo Buddhaya. Mudah-mudahan perayaan Hari Waisak tahun ini akan membawa ketentraman dan kedamaian, tidak saja bagi umat Buddha, tetapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Sebagai bangsa, kita juga masih memiliki sejumlah kelemahan moral. Bangsa kita belum menjadi bangsa yang benar-benar memegang teguh norma-norma etika. Kita belum dapat menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, hak-hak masyarakat, serta hak bangsa dan negara. Akibat dari semua itu timbullah berbagai jenis dan bentuk kejahatan. Masalah korupsi memang sangat rumit dan kompleks karena kejahatan itu telah berjalan sekian lama di negara kita. Namun saya percaya bahwa ajaran-ajaran agama akan memberikan dorongan yang sangat besar untuk mengatasi masalah ini, di samping upaya penegakan hukum sebagaimana yang sekarang sedang kita lakukan. Negara kita adalah negara demokrasi yang berazaskan kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, semua kelompok, semua agama, dan semua paham dijamin keberadaannya. Tekad dan pengalaman itu sangat penting untuk membangun bangsa kita ke depan. Kita akan tetap berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk selama-lamanya. Izinkan saya atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada umat Buddha yang menjalankan tugas kemanusiaan yang amat mulia, baik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun di Polonias maupun di daerah-daerah bencana lainnya. Setiap kali saya berkunjung ke Aceh, ke Nias, saya selalu bertemu dengan sukarelawan dari umat Buddha yang bekerja siang dan malam, membantu saudara-saudaranya yang tengah mengalami kesulitan hidup yang begitu besar. Sebuah contoh yang baik untuk diteladani oleh kita semua. Jangan pesimis, tetapi optimis. Jangan malas, tetapi giat bekerja. Jangan merasa tidak percaya diri, yakinlah pada diri kita. Jangan sering memperolokkan bangsa sendiri, banggalah pada bangsa sendiri, dan jangan menjadi bangsa yang pemarah dan kekerasan. Mari kita taburkan kedamaian dan kesejahteraan. Di pelataran Candi Borobudur yang bersejarah ini, saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita tinggalkan sifat dan sikap seperti itu, karena kalau kita tinggalkan, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang menang, bangsa yang maju dalam tata hubungan internasional yang makin keras dewasa ini. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah sambutan saya kepada umat Buddha di seluruh tanah air.
sekali lagi saya sampaikan salam hormat dan berbahagialah di hari Waisak yang mulia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kecerahan hati dan kecernian berpikir kepada segenap umat Buddha di hari yang amat dimuliakan ini. Dan semoga pula kepada bangsa kita senantiasa diberikan keberkatan dan kekuatan lahir batin dalam membangun hari esok yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Mohon mendampingi Bapak Presiden saat penyalaan lilin. Pada kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia berkenan pula menyalakan lilin peringatan Waisak 2549 tahun 2005. Di daerah Madya Desa di Jambudwipa, berdiri megah kerajaan Kapilawastu. Dewi Mahamaya mengandung seorang jabang bayi. Saat kelahiran itu, bumi bergetar, terdengar ia memilih hidup di luar tembok istana. Ia akan menjadi Buddha. Dan bayi tersebut akhirnya diberi nama Siddhartha, yang berarti tercapailah segalanya. Siddhartha bulat tekad memutus rantai maut di dunia fana. Dipotongnya jalinan rambut yang sangat dihargai sebagai kesatria. Ditanggalkannya mahkota kebesarannya. Dimulailah pengembaraan menyusup ke hutan belantara. Betapa Siddhartha menuju ke tepi sungai Narayana. Dalam perjalanannya ke Gaya, ia melempar mangkuknya dan berkata, "Kalau waktunya sudah tiba, mangkuk ini akan mengalir melawan arus dan bukan mengikuti arus." Kegaiban pun terjadi. Mangkuk ternyata mengalir melawan arus. Dan disaksikan oleh bumi. Meskipun kulit, urat, dan tulang-tulangku akan musnah, serta darah habis menguap, aku bertekad untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan agung dan mencapai nirwana. Sebenarnya, semua makhluk mempunyai benih-benih kebudayaan. Karena penuh dengan keterikatan dan daya khayal yang kuat, sehingga sulit untuk mencapai alam kebudayaan. Maka, jangan berbuat kejahatan, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Kesunyataan Dharma tersebar untuk semua bentuk kehidupan. Yang tata gata menggulung tanganan bijak, Tathagata Syakyamuni Buddha mencapai parinirwana bulan purnama di bulan Waisaka. Sabda beliau terakhir, segala sesuatu terus berproses. Segala sesuatu yang bersyarat dan tercipta tidak kekal adanya. Berjuanglah tanpa ragu,
untuk mencapai pembebasan sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Beberapa buah kesenian sesaat lagi. Terima kasih. Detik-detik Waisak Nasional 2549 tahun 2005 di Candi Borobudur diselenggarakan hari Selasa 24 Mei 2005. Pada hari Senin sesudah upacara seremonial selesai pada pukul 22.30 dilakukan pradaksina mengelilingi Candi Agung Borobudur dengan menyalakan lilin dan obor. Upacara ini merupakan awal dari rangkaian puja bakti menyongsong detik-detik Waisak tahun 2549 tahun 2005. Kami mengharapkan bahwa umat Buddha semuanya dapat melakukan kebajikan untuk perkembangan agama Buddha dan untuk kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, supaya kita dapat kedamaian, kebahagiaan. Umat Buddha akan menyambut detik Waisak dengan menyalakan lilin, merupakan hidup mereka akan lebih bahagia karena sinar lilin otomatis melenyapkan atau menghapuskan kegelapan. Kepada Bapak David Hermanjaya,
pukul 00 Selasa 24 Mei 2005 dilakukan puja bakti secara bergantian oleh Majelis-Majelis Agama Buddha dan LKBI bertempat di altar utama Zona 1 Candi Agung Borobudur. Kemudian pada pukul 2 dini hari dilakukan pesan Dharma oleh Dewan Sangga Walubi. Setelah itu dilakukan meditasi bersama untuk menyambut detik-detik Waisak di altar utama Zona 1 Candi Agung Borobudur. Tepat pukul 3:17:18 gong pertama menyambut detik-detik Waisak dibunyikan. Kemudian pada pukul 3:20 gong kedua dibunyikan sebagai tanda meditasi selesai, dilanjutkan dengan renungan Waisak oleh Dewan Sangga Walubi. Setelah meditasi selesai dilakukan pemercikan air berkah Waisak oleh Dewan Sangga Walubi, ditutup dengan menyanyikan lagu Buddhis bersama-sama. Perayaan Waisak 2549 di Candi Megah Borobudur Son 2 itu merupakan suatu kehormatan bagi umat Buddha Indonesia yang tak terlupakan. Dan di Hari Trisuci Waisak ini, umat Buddha mendoakan agar kepala negara diberikan kekuatan, keselamatan, kesuksesan, tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa, dapat memimpin negeri ini dengan baik, bisa memajukan kesejahteraan rakyat, memajukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, bisa membawa negara Indonesia sebagai negara yang tidak tertinggal pada negara-negara lain. Berusaha untuk meneladani perjalanan kehidupan dan perjuangan Pangeran Siddhartha Gautama mencapai kesempurnaan sampai parinibbana. Walaupun kita tidak bisa seperti itu, tetapi kalau kita bisa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan begitu seterusnya, saya yakin cepat atau lambat kita bisa menjadi Buddha. Semua manusia dan makhluk bisa menjadi Buddha. Produksi Agatha Visi Pratama, Jalan Magelang 156 160, Yogyakarta.